yang hasan, dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dikarenakan Asim Ibnu Bahdalah saduq hasanul hadis. Adapun permasalahan keutamaan yang kedua, maka keutamaan yang kedua dari pernikahan itu penyebab dari kejayaan dan dari kekayaan. Karena Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih, di dalam surat Nur. Maka barang siapa orang yang menikah, kemudian dia itu dengan pernikahannya yang tadinya tidak mempunyai apa-apa, maka dia akan diberikan rizki oleh Allah min fadlih, dari keutamaannya. Maka dari ayat ini menjadi pendalilan bahwa pernikahan penyebab dari kejayaan, kekayaan. Dan begitu pun di dalam hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Muhammad ibni Ajlan, dari Sa'id Al-Makburi, dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salasatun wajibun 'alallah fi aunihim. 3 orang yang wajib bagi Allah untuk ditolong. Pertama, al-mujahid fisabilillah, seorang yang berjihad di jalan Allah. Dan yang kedua, seorang budak yang mana diberikan perjanjian untuk dibebaskan jika mendapatkan uang demikian dan demikian. Dan yang ketiga, an-nakih yuridul afaf, orang yang menikah tapi dia pas-pasan, kemudian melaksanakan akad nikah dan memberikan uzumah, undangan bagi orang-orang yang lain, maka dibantu pasti oleh Allah dan kehidupannya. Begitupun dari segi akal, di mana dia tadinya seorang mungkin untuk makan dan minum masih mengandalkan orang tuanya, atau mempunyai sedikit pekerjaan, makan dan minum saja susah, maka bagaimana di saat dia masuk kepada mahligai pernikahan, ada istrinya yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian setelah itu hamil, ada anak dan anak dan anak yang menjadi tanggung jawabnya. Maka tidak pernah kita mendengar ada seseorang yang menikah kemudian jatuh bangkrut, atau ada seseorang yang menikah kemudian mati kelaparan. Karena apa? Karena Allah telah menjanjikan tadi di dalam ayat Al-Quran, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka dalam keadaan keterbatasan ekonomi, Allah pasti akan menjadikan kaya raya dengan pernikahan. Dan di hadis yang kami sebutkan tadi yang hasan, dikarenakan Muhammad ibnu Ajlan saduq hasanul hadis, bahwa pasti Allah akan menolong orang-orang yang menikah dikarenakan ingin menutupi dirinya dari dosa-dosa. Maka ini keutamaan yang kedua. Dan insya Allah masih ada 2 keutamaan, dan ini cepat. Keutamaan yang ketiga adalah orang yang menikah, maka dia akan dianugerahi oleh Allah kenikmatan dunia yang paling nikmat, terutama di saat mendapatkan istri yang soleh. Seperti hadis yang disebutkan oleh Pak Penghulu tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'ah as-salihah, bahwa dunia ini adalah kenikmatan. Allah memberikan rizki di dunia ini untuk kita nikmati. Maka the high enough, puncak dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di saat Allah memberikan kepada kita istri-istri yang salehah. Maka istri-istri yang salehah di dalam hadis ini khairul mata'i dunya, sebaik-baiknya perhiasan dunia, sebaik-baiknya kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita. Dan bahkan di sana di dalam hadis yang sahih yang datang dari Anas ibnu Malik, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Saya singkat dari sanadnya sengaja agar singkat. Yang hadis ini hadis yang sahih, dikarenakan ada Az-Zubair ibnu Adi yang saduq hasanul hadis. Hadis ini hasan. Disebutkan oleh Anas ibnu Malik, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, arba'un minas sa'adah wa arba'un mina asyaqawah. 4 perkara dari kenikmatan dunia dan 4 perkara dari keburukan kehidupan dunia. Dari 4 perkara kata Nabi kenikmatan dunia, al-mar'atu salihah, wal jaru salih, wal markab al-hani, wal maskan al-wasi'. Maka 4 perkara yang merupakan
kebahagiaan dari kehidupan dunia pertama, seseorang menikahi perempuan yang soleh. Dan kami melihat Zahroh adalah dia murid kami, santriwati dari kami di ma'had kami di Darmasraya dan juga di Muara Bungo. Maka kami mempersaksikan, dan Allah yang mempersaksikan, dia adalah insya Allah dari perempuan as-salihah. Maka insya Allah bagi saudara Yogi untuk bersyukur karena akan mendapatkan kenikmatan dunia dan hari akhirat kelak. Maka disebutkan dari 4 kenikmatan dunia adalah istri yang soleh dan tetangga yang soleh, dan yang ketiga rumah yang luas, dan yang keempat adalah al-markab al-hani, tunggangan yang baik, baik motor ataupun mobil yang baik. Dan kebalikannya, arba minasyaqawah, 4 perkara dari perkara yang buruk di dunia. Pertama, mempunyai istri yang tidak soleh. Disebutkan di dalam hadis, al-mar'atu su, istri yang buruk, yang tidak mempunyai akhlak, yang tidak mendengar ucapan perintah dari suaminya, dan seterusnya. Dan yang kedua, tetangga yang buruk, yang setiap hari memikirkan untuk berperang dengan dirinya. Dan yang ketiga, mempunyai kendaraan yang buruk. Dan yang keempat, mempunyai rumah yang sempit. Untuk permasalahan rumah yang sempit, bukan maknanya rumah tipe 36 atau tipe 31. Maka itu alhamdulillah, di zaman sekarang rumah minimalis bagus. Namun yang diinginkan di dalam rumah yang sempit ini yang RSSSSSSS, rumah sangat sederhana, selonjor saja susah. Nah, di sini mungkin yang disebutkan di dalam hadis menjadi perkara yang buruk di dunia. Maka inilah dari keutamaan yang ketiga. Adapun keutamaan yang keempat, dan ini akan kita tutup setelah ini, di hari akhirat kelak. Maka dari keutamaan di hari akhirat dari pernikahan adalah orang yang menikah, baik laki-laki ataupun perempuan, maka dia itu highway to heaven, au shortcut to heaven. Maka dengan pernikahan laki-laki akan mendapatkan jalan pintas kepada surga, dan begitu pun bagi perempuan. Bagi perempuan yang menikah akan mendapatkan highway to heaven, akan mendapatkan jalan mudah masuk kepada surga. Mana pendalilannya? Maka pendalilannya telah datang di dalam hadis yang banyak dari Abi Hurairah, dan dari Abdurrahman ibnu Auf, dan dari Anas ibnu Malik, yang mana derajatnya sahih dari berbagai jalan hadis tadi. Yang mana Nabi Muhammad SAW untuk perempuan sekarang, nanti laki-laki. Untuk perempuan yang menikah, bagi putri-putri kita yang menikah, maka dengan pernikahan langsung shortcut to the heaven, langsung dia itu akan masuk kepada surga. Di mana dalilnya seperti disebutkan di dalam hadis ini, idza kanat imra'ah salat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannah fatu'mar bidukhuli ilal jannah min aibabin sya'at. Maknanya, jika seorang perempuan yang mana dia itu menikah dengan suaminya, kemudian melaksanakan sholatnya yang 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadannya, kemudian dia mentaati suaminya ini, dan tentunya taat di sini yang diinginkan taat kepada perintah secara mutlak, selama perintah itu tidak mengajak kepada kemaksiatan. Seperti perintah yang wajib, wahai istriku ayo sholat, jika tidak pernah sholat istrinya misalnya. Atau perkara-perkara yang sunnah, ayo istriku kita mengaji bersama, dan seterusnya. Bahkan perkara yang mubah, ayo istriku buatkan aku kopi, kopi mana kopi, dan sebagainya. Maka itu wajib dipenuhi. Perempuan mentaati suaminya selama tidak mengajak kepada kemaksiatan, karena kalau mengajak kepada kemaksiatan telah datang hadis-hadis yang lain dari Ibnu Umar dan yang lainnya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak boleh taat kepada suami atau makhluk selama mengajak kemungkaran, kemaksiatan kepada Allah. Maka selama saudari kita, putri kita Zahroh
mentaati suaminya Yogi, yang mana saudara kita Yogi memerintahkan kepada kebaikan, perkara yang halal ataupun kewajiban ataupun sunnah, selama saudari kita ini mentaatinya, apa kata Allah? Maka dia akan dipersilahkan untuk knocking on the heavens door, untuk mengetuk pintu surga dari mana saja dia inginkan masuk kepada surga. Ini keutamaan perempuan yang menikah. Maka mudahkanlah putri-putri kita untuk menikah. Selama sudah mencapai umur, maka nikahkanlah dengan laki-laki yang soleh. Dan alhamdulillah bapak-bapak penghulu ada di mana-mana, every time, anytime mereka sibuk untuk membantu kita yang menikah. Maka perempuan yang menikah langsung mempunyai shortcut to heaven, jalan pintas kepada surga. Lalu pertanyaan yang besar lalu bagaimana dengan laki-laki? Begitupun untuk laki-laki. Maka telah datang hadis dari laki-laki, dari berbagai sahabat, dari Abi Hurairah yang paling kuat, yang sanadnya hasan. Kita ringkas sanadnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ini admanu ilaikum bisittatin adman lakumul jannah." Aku meminta jaminan kepada kalian untuk melaksanakan 6 perkara, dan aku menjanjikan kepada kalian wahai laki-laki, langsung masuk kepada surga. Langsung masuk, highway to heaven, jalan pintas untuk masuk surga. Ini poin pendalilan bagi laki-laki. Mana 6 perkara itu? Apa 6 perkara itu yang diminta oleh Nabi untuk dipenuhi agar Nabi menjanjikan masuk surga dengan mudah? Pertama, idza hadatsa lam yakdzib. Jika berbicara, please, kata Nabi, jangan berbohong. Yang kedua, idza wa'ada lam yukhlif. Jika berjanji kepada kaum muslimin, aku berjanji, I swear, akan melaksanakan demikian dan demikian, please, wajib untuk dipenuhi. Dan yang ketiga, idza utumina lam takhin. Jika diberikan kepercayaan untuk menyampaikan sesuatu, diberikan kepercayaan untuk memimpin sesuatu, please jangan mengkhianati kepercayaan tersebut. Dan 2 poin ini sekarang, wa'an yagdua absarahum, agar kalian para laki-laki dengan menikah itu menundukkan pandangan dari perempuan-perempuan yang selain mahramnya, agar tidak tertarik lagi kepada perempuan-perempuan yang ada di jalanan. Dan yang kelima, wa'an yahfadha furujahu, agar dia itu menjaga alat kelaminnya, Mr. P-nya, untuk tidak selingkuh, untuk tidak berzina, untuk tidak memasukkan kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan yang terakhir, an yakufa yadah, agar menjaga tangannya dari perbuatan kezaliman. Maka what is the point? Mana poin pendalilan di dalam hadis akhir untuk laki-laki ini? Disebutkan, barang siapa yang menjamin kepadaku 6 perkara, pasti aku masukkan kepada surga. Dari 6 perkara itu ada 2 bagi laki-laki yang menikah. Apa faidah dari menikah? Menjaga pandangan dari perempuan yang lain. Dan yang kedua, menjaga Mr. P-nya dari selingkuh dan berzina dan yang lainnya. Dan menjaga Mr. P dan menjaga pandangan bagi laki-laki tidak bisa kecuali diobati dengan pernikahan. Maka kesimpulannya, keutamaan yang terakhir ini bagi perempuan dan bagi laki-laki akan mudah masuk kepada surga dengan pernikahan. Maka ini mungkin yang bisa kita berikan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazakumullahu khair wa barakallahu fi ilmikum. Barakallahu lak wa barakallahu alaik wa jama'a bainakuma fil khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.